Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, Majelis Dzikir Marifatullah, Jakarta, Indonesia, selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, apalagi dalam makom syiar kita yang tidak asing lagi dikenal dimanapun penjuru dunia ini. Insya Allah YouTube Buya Pasaman Timur kupas tuntas, selalu berbagi rasa, selalu berbagi ilmu, selalu berbagi batin, selalu berbagi rahasia Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui pemahaman dan pendalaman kesifat ketuhanan dalam diri, memudahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mungkin meningkatkan iman dan takwa sementara yang mau ditakwakan dan yang iman yang harus dijaga, didirikan, itu kita tidak paham. Nah, makanya dalam pertemuan ini kita akan berbagi lanjutan daripada 3 kodrat yang hayat bagi Allah. Yang pertama kita sudah pernah mengkaji tentang Nur Muhammad. Nah, sekarang lebih rinci kita kepada makom Nurullah. Nah, ini karena ini tidak bisa dipisahkan dan harus lebih-lebih kita menguasai dari 2 kodrat tadi. Apa Nur Muhammad kita sudah pernah bahas, dan apa juga yang dikatakan Nurullah. Nah, Nurullah ini adalah hayatnya Allah. Apa hayatnya Allah? Hayatnya Allah itu zat. Zat itu zat alafa, zat yang menghimpun. Nah, zat yang menghimpun ini adalah kodrat hayat bagi Allah, yaitu kodrat yang hidup, ya, kodrat yang dihidup. Karena dia ada 2 nur, sebutannya Nur Muhammad dengan Nurullah, karena ada juga zat itu bersifat 2 wujud. Yang pertama kunal. Nah, kunal ini yang dinamakan Nur Muhammad. Yang kedua adalah kunah. Kunah ini adalah zat awal, zat asal usul daripada semua zat. Zat adalah pengendali semua yang dijadikan, ya, yaitu asal usul dari nur terjadinya. Jadi nur itu terjadi karena zat. Nah, ya, jadi jelas bahwasan nur humulnya, arruhnya adalah zat. Nah, zat inilah yang akan
berbagi kepada kunah diri, dan kunal adalah alam. Itu namakan Nur Muhammad dan Nurullah. Jadi para hadirin, Nurullah itu bukan cahaya Allah. Cahaya Allah itu dalam arti bahasa yaitu kodrat zatnya Allah. Jadi yang namanya Nurullah itu adalah zat. Dia tiga-tiganya nur juga. Nah, setelah ini akan muncul lagi yang hak bagi Allah, nur hakullah. Nah, ini ya. Jadi bagaimana dikatakan adalah Nur Muhammad adalah hayatnya Allah. Nah, sementara Nurullah adalah zat. Nah, ini dikatakan hayun bagi Allah, kehidupan batin, kehidupan zat. Ya, kehidupan zat. Nah, gitu. Zat yang menghidupkan nur. Itu hayun, hidup artinya. Kehidupan dengan hidup itu tidak akan sama, tetapi dia memiliki satu kodrat saja, melahirkan sifat-sifat yang banyak. Hayat, hayun. Jadi apa makna dari kata sifat hayat bagi Allah, yaitu hayun? Nah, hayun ini yang hidup, ya, yang hidup. Nah, kalau yang dikatakan yang hidup, berarti dia adalah sumber dari kehidupan. Maka ini dikatakan hidup ini adalah wujudnya, hayatnya Allah, yaitu Muhammad. Disinilah awal penamaan Muhammad bagi diri. Ini disebut dengan Muhammad Khadim Az-Zali. Jadi Khadim Az-Zali adalah zat awal muasal diri manusia itu jadi. Ini dinamakan Khadim Az-Zali. Semuanya terjadi karena zat. Kalau zat adalah umul daripada semua kehidupan. Jadi kita sudah mulai paham bahwasan Muhammad yang dikatakan Khadim Az-Zali adalah zat awal mula semua jadi. Nah, ini adalah sebuah kehidupan Allah lagi, namanya hidup atau hayun. Nah, ini dinamakan dengan zat. Para hadirin dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, zat ini adalah diri wujudnya Muhammad, diri yang selalu memuji Allah. Inilah diri, sebuah diri, sebuah zat yang selalu tidak henti-hentinya memuji. Nah, di sini kita mulai paham. Sebagaimana kita telah mengkaji, wujud pertama adalah zat kunah ada. Wujud kedua wal kunalun al-am ikulah zat. Nah, inilah makom. Inilah makom. Nah, ini yang dikatakan makom. Makom adalah nurulnya. Jadi di sini akan terbentuk nanti nurul-nurul dari Nur Muhammad dan wujud-wujud dari Nurullah adalah zat. Nah, akan muncul wujud-wujud, termasuk nafsiyah itu juga dari wujudnya kunah, ya, ini yang dinamakan dengan zat kunah. Dengan demikian kita sudah bisa memahami bahwasannya kodrat asal daripada ini semua adalah zat, ya. Kodrat asal dari semua ini adalah zat. Zat yang disebut dengan zat kunah menghasilkan suatu maujud bernama zat kunal. Zat kunal ini adalah Adam atau disebut dengan Nur Muhammad. Tetapi ini adalah sebuah wujud. Tidak banyak wujud itu. Wujud boleh saja banyak, tapi wujud tidak banyak. Nah, ini dinamakan dengan wujud ada. Inilah yang menjadikan. Jadi zat kunah adalah zat tunggal yang menjadikan suatu kekuatan zat kunal. Nah, ini yang jadi kepada alam. Jadi alam ini akan hayat setelah zat ini menjadikan nur. Nur ini mengeluarkan ruh. Ruh ini adalah hayat daripada sekalian alam. Jadi Nur Muhammad adalah kehidupan, bukan yang hidup. Yang hidup ini adalah Nurullah. Nah, ini beda. Nur Muhammad adalah kehidupan, yang hidup itu adalah Nurullah. Nurullah adalah zat. Beda dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah kodrat.
Ya, bukan zat tetapi dia sebuah wujud, sebuah kodrat. Nah, tapi yang dikatakan hidup, hayyun adalah zat, gitu, yang disebut dengan Nur Muhammad, karena kodratnya adalah kodrat sebuah zahirnya Allah. Nah, jadi kalau Nur Muhammad, mana batin Nur Muhammad? Batin Nurullah. Kalau batin Nur Muhammad adalah Muhammad, batinnya Adam adalah Muhammad. Tapi batinnya Nurullah adalah Allah. Nah, ini adalah batin. Batinnya Allah, batinnya Nurullah itu adalah Allah. Kenapa? Karena Nurullah itu adalah zat. Zat ini berasal dari batin. Ya, zat ini berasal dari batin. Yaitu batin siapa? Batinu ilallah. Jadi batin yang berwujud Allah. Nah, ini ya, itulah batin dia. Nah, itu batinu. Nah, ini makanya dikatakan wujud Allah dalam batin. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita melihat Muhammad, itu adalah wujudnya Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad, ya, Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah, jadi itu adalah batinnya dari ilah. Nah, gitu nanti akan dikaji sampai ke situ. Tapi yang penting pada tahap awal ini kita mengkaji ini adalah zatnya Allah. Zat Allah asal usul daripada nur. Jadi zat Allah itu asal usul dari nur. Nur itu berasal dari zat. Ya, alam berasal dari sifat diri. Sifat diri berasal dari ruh. Ruh berasal dari nur. Nur berasal dari zat. Nah, nanti zat baru berasal dari batin. Jadi gitu. Jadi kalau yang dikatakan Nurullah itu bukan nur, tetapi zat. Ya, satu zat, begitu. Nurullah. Kenapa Nurullah? Kenapa dia zat? Karena alif lam lam ha. Alif awal, ha belakangnya. Jadi alif awal, ha belakang itu dinamakan dengan ah. Ah itu artinya zat. Ya, marifatul izzatullah. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membedakan. Ya, kita sudah bisa membedakan Adam adalah sifat asma yang menyatakan yang pertama Muhammad yang terwujud, dan Muhammad adalah kodrat daripada Allah, Allah yang mawujud. Dan nanti akan kita lihat bagaimana dengan kodrat nyawa atau batin. Nah, ini akan berhubungan. Jadi tiga kodrat ini sudah pasti menjadi satu kodrat, yaitu hayat. Sudah pasti menjadi suatu kodrat bernama hayatullah. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ini dengan memahami hal yang demikian, kenaikan derajat kita itu sangat drastis dapat sambutan dari Allah. Kenapa? Karena ini adalah pengungkapan kerahasiaan Allah yang memang senyata-nyatanya begitu. Jadi bukan suatu unsur keyakinan yang harus diterapkan. Memang dasarnya seperti itu. Ini yang dikatakan diri fana. Kalau diri fana tidak berawal dan tidak berusul yang ada di bumi dan di langit, itu namanya diri fana. Fana itu nurani, rohani. Karena dia hayat bernama rohani. Ini diri fana, dan itu keakuan Tuhan. Ya, keakuannya Allah, keakuannya Allah pada diri kita, gitu. Jadi indah sekali kalau memang kita bisa menjaga, karena Allah juga telah disampaikan kepada Rasulullah agar menjaga tiga perkara dalam diri. Menjaga tiga perkara pada diri kita. Muqarabatun fi ruhi, muqarabatun fi sirri, muqarabatun fil qalbi. Menjaga siapa yang hidup, ya. Nah, menjaga apa yang dikatakan rahasia pada diri, dan menjaga
diri itu alam siapa, alam berbentuk alam apa. Nah ini perlu pendalaman dan pemahaman lebih baik, lebih bagus lagi. Karena dia pun tak meminta suatu keputusan. Keyakinan yang membutuhkan keputusan adalah keyakinan yang bertauhid kepada Allah. Kalau keyakinan yang bertauhid kepada Allah, dia meminta jawaban yang pasti dari seorang yang mengamalkan. Jadi bukan suatu kekuatan, tetapi kekadiman diri menyatakan menerimanya ketetapan Allah dalam diri kita terhadap diri. Gitu. Jadi dengan itu kita lebih menguasai siapa wujud diri kita ini yang sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti. Meskipun kita menerangkan gamblang seperti ini, artinya agar gamblang juga untuk diamalkan. Jangan persulit dirimu dengan cerita orang, karena dirimu tidak pernah mempersulit kamu. Kamu, apapun yang kamu lakukan, bukan keinginan dirimu, itu hanya keinginanmu. Tapi dirimu memiliki suatu prinsip. Jangan kamu lawan prinsip dirimu. Jangan kamu tentang apa yang dilahirkan oleh dirimu kepada hati dan perasaanmu, karena itu sangat tinggi mudaratnya bagimu. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat, mencapai titik diri yang berdiri. Tinggal nanti insya Allah kita akan meneruskan kepada sesuatu yang didirikan atau sebenar-benarnya diri. Nah nanti akan terjawab nanti, sebab ini adalah naf-nafnya Allah subhanahu wa ta'ala mencapai diri fana fillah. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.